Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saka tidak terima dengan ucapan Sky yang mengatakan bahwa adiknya itu ingin menikah dengan Maura. Hubungannya dengan Bianca sudah berakhir karena wanita itu mengira bahwa dirinya menyukai Maura. Bahkan Rafael dan Alisa juga memiliki pendapat yang sama. Karena itulah Saka berpikir keras. Mungkin saja hatinya memang untuk Maura. Gak bisa gitu dong Sky, memangnya kamu mengenal Maura? Kakak juga gak yakin kalau Maura mau sama kamu. Saka mulai terbawa perasaan karena kata-kata yang diucapkan oleh adiknya itu. Sebagai orang yang mengenal Maura lebih dulu, Saka merasa dirinya lebih berhak mendekati Maura daripada adiknya yang sama sekali tidak mengenal gadis itu. Ya nggak masalah sih kak, Maura sekarang jomblo kan, karena dia nggak mungkin mau sama tunangannya lagi. Aku juga jomblo, jadi nggak ada masalah. Beda kalau yang mau menikahinya itu Kak Saka. Kak Saka kan sudah punya Kak Bia, balas Sky sembari memainkan jari telunjuknya yang mengacung ke arah sang kakak. Sebuah penghinaan besar bagi seorang kakak yang sedang diledek adiknya. Tingkah Sky itu membuat Saka tidak bisa menahan lagi kekesalannya. Dia pun sekarang jomblo karena Bianca sudah memutuskan hubungan mereka. Aku sama Kak Bia sudah putus, kata Saka dengan muka cemberut. Dia tidak ingin Sky mendekati Maura setelah dia diputuskan oleh Bianca. Benarkah? Kok bisa? Tanya Rafael yang tidak mengira bahwa hubungan putranya dan putri sahabatnya itu akan benar-benar berakhir seperti yang dia inginkan. Bagi Rafael, perasaan Saka untuk Bianca itu bukanlah cinta. Dia juga sudah kecewa karena merasa Bianca mempermainkan hati Saka dulu. Kak Bia pasti marah dan kecewa banget karena Kak Saka ada main sama Maura, iya kan? Tuduh Sky dengan seenaknya. Waduh, jangan sampai Bara kesini melabrak kamu ya kak, sahut Rafael. Enggak kok, Dad. Itu Kak Bia bilang kalau dia nggak yakin sama perasaanku, dia pikir aku mencintai Maura. Dan Kak Bia juga merasa kalau dia nggak ada rasa cinta yang dalam buat aku, Dad. Jelas laki-laki tampan itu. Saka kini menundukkan wajahnya. Dia bertanya pada hatinya sendiri, sebenarnya bagaimana perasaannya pada Maura. Dia tidak rela Maura dimiliki laki-laki lain, sekalipun itu adiknya sendiri. Kalau memang kamu sudah yakin dengan perasaan kamu, lebih baik nikahi Maura secepatnya, Saka. Selamatkan dia dari ibu tiri dan kakak tirinya itu. Ya, walau sebenarnya memang mereka cukup berbahaya. Mereka bukan orang sembarangan yang bisa dikalahkan begitu saja, kata Pak Rizal ikut menimpali. Sebagai seorang yang sudah menganggap Maura seperti putrinya sendiri, Pak Rizal tentu tidak ingin jika Maura menderita dengan menikahi orang yang salah. Ya, aku tahu, Pak. Tapi apa Maura mau menikah denganku? Tanya laki-laki itu ragu. Saka tahu kejadian di hotel tadi pasti membuat Maura trauma dan ketakutan. Karena itulah dia juga masih ragu-ragu untuk mengambil langkah selanjutnya. Mungkin Maura pikir dia hanya menjadi orang ketiga dalam hubungan kamu sama tunangan kamu, sehingga dia menjaga jarak dengan kamu, balas Pak Rizal. Sementara itu di kamar tamu, Maura sudah sedikit tenang setelah diberi makan dan minum oleh Alisa dan Bu Rizal. Gadis itu sekarang bisa bernafas lega karena telah lolos dari calon suami yang menjijikan seperti Raihan. Maura, kenapa kamu mau bertunangan dengan laki-laki seperti dia? Bukankah saat itu kamu sempat menghilang tanpa kabar? Tanya Alisa setelah memastikan bahwa Maura siap untuk diajak bicara.
Maura menatap Alisa, wanita yang telah melahirkan laki-laki yang tinggal di hatinya. Haruskah dia menceritakan semuanya pada Alisa? Beban pikirannya sungguh sangat berat dan dia butuh tempat untuk berbagi keluh kesah yang selama ini dipendam sendiri. Kalau kamu belum siap cerita, nggak apa-apa. Kamu pasti masih sangat syok kan? Lebih baik kamu istirahat dulu aja, ujar Alisa. Wanita itu memberikan waktu dan ruang untuk Maura mengistirahatkan tubuhnya yang penat usai terguncang karena peristiwa di hotel sebelumnya. Namun tentu saja gadis itu tak dapat tertidur nyenyak meskipun raganya sudah terasa lelah. Bayang wajah Raihan masih terngiang-ngiang di kepalanya dan tak dapat ia hilangkan begitu saja dari pikirannya. Hingga larut malam, gadis itu masih juga tak dapat memejamkan mata. Maura pun bangkit dari ranjang dan duduk termenung di dalam kamar sembari menatap langit malam dengan pandangan kosong. Gadis itu masih menampakkan wajah murung, mengingat kejadian buruk yang menimpanya karena ulah calon suaminya. Tak hanya itu, Maura juga terlihat resah dan gelisah memikirkan ibu tirinya yang mungkin saat ini tengah mengamuk karena dirinya yang tak kunjung pulang. Apa yang akan dilakukan wanita itu jika aku tidak pulang? Dia tidak akan mengirim preman untuk menerobos masuk ke rumah ini kan? Gumam Maura cemas memikirkan ibu tirinya yang mungkin akan melakukan hal nekat demi membawa Maura kembali pulang. Suara pintu pun membuat lamunan gadis cantik itu buyar seketika. Maura sontak menoleh ke arah pintu dan melihat Alisa, ibu dari Saka, yang sudah berdiri di ambang pintu sembari melempar senyum ke arah Maura. "Tante," Maura segera merapikan rambutnya yang agak berantakan serta piyama tidurnya yang compang-camping, kemudian melempar senyum manis pada sang nyonya rumah yang sudah berbaik hati membiarkan dirinya tinggal. "Kamu belum tidur?" tanya Alisa pada Maura. Awalnya wanita paruh baya itu hanya ingin memeriksa keadaan Maura di kamar, namun ia justru menemukan gadis malang itu ternyata masih berjaga di dalam sana. Maura menggeleng pelan sembari melempar senyum tipis pada Alisa. Bagaimana mungkin gadis itu dapat tidur nyenyak setelah mendapatkan musibah yang membawa trauma? Terlebih lagi Maura juga masih menjadi incaran ibu tirinya. Alisa mengulas senyum, kemudian membelai rambut Maura dengan penuh kasih. "Gimana perasaan kamu, Maura? Sudah lebih baik? Atau sebaiknya kita konsultasi ke psikolog saja?" ajak Alisa pada gadis malang yang sepertinya masih terbelenggu trauma mendalam itu. "Kamu pasti masih ketakutan banget. Kalau ada apa-apa, bilang sama tante ya. Kita bisa minta bantuan tenaga profesional buat bantu sembuhin trauma kamu," usul Alisa. Maura tak henti-hentinya bersyukur dalam hati karena telah dipertemukan dengan keluarga yang baik hati dan mau menolongnya hingga sejauh ini. Sayangnya berada di rumah tersebut membuat Maura merasa aman tapi juga merasa tak nyaman. Separuh hati Maura merasa cukup bahagia dirinya bisa kembali melihat wajah Saka setiap hari. Namun separuh hatinya justru merana jika Maura mengingat fakta kalau pria idamannya sudah ada yang punya. "Terima kasih banyak atas perhatian tante. Maura baik-baik aja kok," saut Maura. "Maaf, Maura udah bikin repot tante sekeluarga," ucap Maura penuh sesal. Maura terlihat sungkan dan merasa tak enak hati pada keluarga Saka. Terlebih lagi, Maura sudah membuat keluarga Saka terlibat dalam masalahnya yang rumit dengan ibu tirinya.